Kan bodoh masih saya bilang tadi. Nggak ngerti ilmunya. Bawaannya marah. Ini loh. Ada kalimat begini abang kakak. Ya Allah, ini semua pasti ada ilmunya. Kami yang belum tahu. Kalimat itu juga diucapkan oleh para malaikat. Mengakui kebenaran Allah yang menciptakan makhluk baru bernama Adam. Apa kata para malaikat? Qalu subhanaka la ilma lana illa ma ta'lamu ilaina atau tu'allimuna atau alamtana. Alamtana fi'il madhi. Berarti ilmu itu sudah disampaikan oleh Allah. La ilma lana illa ma'alamtana yang diucapkan oleh malaikat surat 2 ayat 30 nih 32 232. Kan di ayat 30-nya wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Yang pertama kali protes malaikat. Qalu ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfikud dima. Dulu ada makhluk. Apa ini? Hanya Allah yang lebih tahu pastinya bentuknya seperti apa. Ada berapa pendapat, tapi saya memastikan bahwasanya makhluk itu makhluk yang sudah pernah diciptakan Allah sebelumnya. Apa dia? Pastinya hanya Allah lah yang paling tahu. Wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Realistis malaikat nih. Kami ini udah cukup nyembah Engkau ya Allah. Bertasbih padamu, mensucikan Engkau. Tapi Allah langsung bantah di ayat yang sama. Inni a'lamu ma la ta'lamun. Malaikat tuh tidak punya nafsu abang kakak, tidak punya sosial media juga gitu, tidak perlu eksis harus, kan ada tuh orang yang harus pakai sesuatu yang tanda kutip terlihat mahal supaya bisa diterima di sebuah circle gitu, maksakan diri supaya selevel, strawberry, mangga, apel, sorry, nggak level, jadi dia harus maksakan dirinya. Allah dan para malaikat-malaikat ini tidak ada, memang udah diciptakan dari awal, udah template-nya begitu. Tapi Allah bilang ini a'lamu ma la ta'lamun. Ya Allah, ini semua pasti ada ilmunya. Aku yang belum tahu, aku yang belum paham. Nah, waktu di ayat 31-nya kan wa 'allama Adamal asma'a kullaha tsumma 'aradahum 'alal malaikah faqala ambiuni bi asma'i haula'i in kuntum shadiqin. Jadi kerjanya Nabi Adam pertama kali tugasnya apa? 'Allama yu'allimu. Banyak nanti yang curhat, Ustadz, saya sudah pernah begini tapi orang itu begini Ustadz. Itu pelajaran tidak cukup ke untuk kita mengatakan kepada diri kita minimal bahwasanya berharap pada manusia itu pasti kecewa. Kemarin apa kata Ustadz Haidir waktu di khataman? Ada satu hal yang mudah sekali manusia lakukan tapi sulit Allah melakukannya. Ayo, aneh enggak? Manusia mudah sekali melakukannya, sedangkan Allah Rabbul Alamin sulit dan tidak mampu melakukannya. Kan aneh ya, biasanya kan ada yang bisa dikerjakan manusia, ada yang bisa dikerjakan Allah, manusia tidak bisa. Tapi ini, kemarin Ustaz Haidir bilang, ini tidak bisa Allah melakukannya. Tapi manusia mudah sekali melakukannya. Apa itu? Ingkar janji. Meletakkan harapan pada manusia, kau pasti kecewa. Itu kan udah berulang-ulang disampaikan. Tapi kan banyak yang pengen coba kan. Ke Danau Toba beli tahu, belum coba, belum tahu. Ini bang, dia ini orang baik kok bang, dia ini begini. Merampot kau. Kalau dia belum dapat duitnya, pasti baik. Aku tanggung jawab kok, kata si
Daniel nih. Nanti aku tanggung jawab sayang, aku cinta padamu. Pret, ketek, pret. Ampun kau. Dia belum dapat barang tuh. Begitu dia dapat barang tuh, dia tinggal kabur kan, kau yang hamil. Maka saya bilang kalau ada perempuan yang mau dipacarin tuh, ya Allah, berarti dia sudah mendeklarasikan, aku murah, jamahlah aku, pakailah aku. Semurah itu harga dirimu, bapak mamamu nyekolahkan dari kecil. Cinta, meramput. Maka kan sering saya bilang ke anak-anak tuh, ya kan, laki-laki sejati bukan yang ngasih coklat, itu pun dia beli promo, beli 2 gratis 1. Kawannya beli 2, dia ngambil yang gratis 1. Itu dikasih ke kau bilang so sweet. Memang ada yang salah otakmu. Terus ditanya dosa aku apa? Wow, amazing. Kita masuk ke ayat 32. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana. Ada yang negur kita. Ada yang ngasih tahu kita. Ada yang mungkin nempeleng kita. Tidak mempan. Sama Allah dibantai. Dikasih sibuk tiada henti, kurang tak pernah cukup, rugi tak pernah untung. Belum tiarap, masih mau fight. Sampai akhirnya Allah kasih penyakit. Allah kasih penyakit. Allah kasih hati gelisah. Allah kasih badan kurus. Allah kasih insomnia. Beberapa bulan kemudian baru dia sadar. Oh, salah aku. Ayaman cerita siapa? Ceritakan manusia yang namanya Luqmanul Hakim. 2010, 2011. Waktu saya ketemu sama artis, katanya artis. Saya ingat betul waktu itu, 2012. Ada tawaran jadi MC di sebuah acara dakwah yang mengatasnamakan Palestina. 2012. Saya waktu itu terus terang tidak punya duit. Tapi karena ini bawa-bawa Palestina, saya mau. Terus orang yang ngomong gitu tuh tanya, emang kamu bisa MC? Gitu kira-kira. Saya mau bilang saya ini S2-nya komunikasi gitu. 5 tahun jadi penyiar radio. Saya belajar bang, saya bilang, saya usahakan. Saya tidak sebut saya Ustadz Gontor. Apa kerja sehari-hari? Saya bilang saya jual kopi bang di pinggir jalan. Mau nge-MC tidak dibayar kata dia. Itu notes pertama kali saya bawa balik ke Indonesia, mengingat orang menggunakan kata-kata dakwah untuk, ya, saya tidak marah, tidak dendam, masih ingat ya. Tapi itu saya catat betul-betul dalam hati saya. Masya Allah, tabarakallah. Saya 2012 tuh masih baru banget abang kakak ya, baru belajar hidup gitu, kayak baru lahir gitu rasanya. Menghilang saya, tidak ada, budak-budak tidak akan mungkin bisa ngontak saya. Hampir semua teman-teman seangkatan saya merasa kehilangan saya, atau tidak tahu di mana Luqman itu betul-betul hilang. Dari sosial media hilang, data hilang, saya tidak ada kontak siapapun. Di situ saya, kalau bahasanya itu mungkin menguzlahkan diri. Fokus buka klinik. Pokoknya cuan ya otak saya, ada profit, ada margin. Buka klinik selimut tuh, apa yang panas kasur Tiansi itu. Itu yang saya ini kan dari pagi jam 6 sampai malam. Terapi-terapi yang pakai kasur tuh, yang keluar-keluar keringat. Nah, itulah yang saya kerjakan. Itulah dengan waktu kurang lebih 20 hari saya dapat duit untuk bisa membayar persalinan Ara. Ara kan lahir tanggal 5 Februari. Saya balik ke Pontianak, ke Indonesia 15 Januari 2012. Nah, acara itu kurang lebih 2012, saya lupa tanggalnya berapa, tapi bawa Palestina dan tadi bahasanya. Mau nge-MC. Fundraising waktu itu lumayan ratusan juta. Tapi saya tidak tahu hasilnya untung atau enggak. Nah, ada artis yang didatangkan dari Jakarta. Mama saya tuh ingat betul, Wawa tuh bikinkan air jahe untuk artis itu, karena air jahe pakai termos gitu, ada tulisan warung kopi itu Aji. Saya pengen lah ngobrol-ngobrol sama namanya artis kan. Namanya masih percak buruk ya, 2012. Pengen lah ngobrol.
Bang, saya yang MC, saya bilang, yang bawa acara. Terus ini ada air jahe buatan mama saya biar hangat tenggorokannya, karena mereka nyanyinya akapela. Minum bang. Terus dia saya kasih lah, dia nanya lah, apa aktivitas sehari-hari? Saya bilang, saya jual kopi di pinggir jalan. Begitu saya ngomong jual kopi, langsung tidak diajak ngomong, pergi ya mereka. Oh, saya bilang, gini orang-orang. Bukan masa Bang Rizal Armada, bukan. 2012, grup vokalis, ya mungkin tidak kenal. Kan annasu a'da'u ma jahilu. Begitu selesai acara, penyelenggara acaranya langsung balik. Ya, saya tidak ingat. Yang jelas tidak ada dibayar 2M waktu itu proyeknya tuh. Makasih Mas ya. Ya, balik. Tetangga saya, mamanya Bang Denny itu yang depan tuh, manggil saya kan Lulu. Orang gang saya tuh manggil saya Lulu. Lu, aku padahal sudah promosikan. Dia non muslim abang kakak. Di kantornya punya jabatan. Pengen ngadakan ceramah-ceramah. Ngundang saya. Ngapa Lulu ndak bisa? Opung udah siapkan uangnya. Udah siapkan amplopnya, udah opung perjuangkan bahasanya supaya yang ceramah tuh Lulu aja. Sampai disebut angkanya 2012 loh ya. Ini cerita aja cerita. Apa kata si opung? Opung udah siapkan amplopnya 500.000 untuk Lulu tuh. Saya terus terang waktu tepuk jidat juga. Tahu gitu, ngapain aku ngemsi Palestina nih? Dapat perlakuan kayak gitu, mendingan aku ceramah di kantor beliau Transmigrasi 500.000. Kan bodoh masih saya bilang tadi. Nggak ngerti ilmunya. Bawaannya marah. Ini loh. Kalau nggak ngerti, kalau nggak paham, iya kan? Maka bawaannya curiga, hasad, dendam, marah, ngeluh. Hari ini 2024, 12 tahun yang lalu, saya jadi bersyukur. Oh iya, Allah sudah kasih saya slide kehidupan. Pertama kali balik ke Pontianak, yang harus kau pelajari Lukman, jangan pernah berharap sama manusia. Cuma kan bengal. Ada jahil, ada sufaha, ada lagi yang lebih parah, ahmak. Enggak tahu, susah mengungkapkan dengan bahasa Indonesia. Pokoknya di atasnya bodoh lagi dah. Dungu kuadrat. Apa sih yang menyebabkan itu? Amul ilm. Al-ilmu nurun, ilmu itu cahaya. Kenapa ilmu tidak bisa masuk? Cahaya tidak bisa masuk. Si fulan ini banyak maksiatnya. Jadi abang kakak saya paham kenapa orang kok ini dimulai pakai riba Ustaz Fanani. Pasti pengusaha ini pengusaha bodoh. Pasti auto dungu, auto tolol, auto bodoh, tidak bisa mikir. Apapun yang dikerjakan gagal, fail, rapat berkali-kali, tidak sampai otaknya. Karena memang al-ilmu nurun. Itu kata gurunya Imam Syafi'i namanya Waki'. Syakautu ila waqi'in su'a hifzi. Sekelas Imam Syafi'i mengadukan sulit menghafal. Sulit menghafal versi Imam Syafi'i kayak gimana tuh? Jadi ada mulai ilm ini tidak sampai ilmunya, tidak bisa diterima karena memang datang dengan maksiat, datang dengan zina, datang dengan mengingkari Allah, datang dengan akad batil. Maka banyak pengusaha-pengusaha yang bilang begini, kok saya tidak terpikiran ya Yaman ya? Bukan tidak terpikiran, memang otaknya sedang dicabut sama Allah. Blank, blind spot. Tidak terpikir. Jadi yang memang enak dan nampak itu cuma kesalahan orang lain. Yang enak dan nampak adalah aib orang lain. Yang enak dan nampak adalah kebodohan, kesalahan orang lain. Itu yang bikin dia akhirnya terus istiqomah tanda kutip. Berada di zona maksiat itu.